Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin berkembang. Bab 25, Jasep. Kau memintaku untuk membantumu memperhatikan berita tentang sebuah rumah beberapa hari yang lalu. Aku mendengar sesuatu hari ini. Ada area villa di kota. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dibuka, tetapi penjualannya sangat suram. Pengembang tidak dapat mendukungnya lagi. Jadi mereka melakukan kegiatan promosi. Area villa di kota. Apakah itu disebut Taman Thornton? Tanya Jasper tiba-tiba. Bagaimana kau tahu? Wendy bertanya dengan heran. Tentu saja, Jasper tahu tentang itu. Dalam kehidupan sebelumnya, bos dari perusahaan tempat dia bekerja adalah pemilik Taman Thornton. Taman Thornton memang merupakan area villa yang diluncurkan oleh pengembang real estate lokal pada awal tahun 2000. Ini terutama ditujukan untuk pengusaha dan pemilik bisnis yang sukses. Tetapi penempatannya terlalu mewah dan canggih. Alhasil, jumlah unit yang terjual dalam 2 tahun setelah pembukaan pun tak melebihi 20%. Kemudian, pengembang bangkrut dan proyek diambil alih oleh orang lain. Tidak butuh waktu lama untuk pembalikan keberuntungan. Harga real estate di seluruh negeri mengantar gelombang pertama lonjakan. Dan Taman Thornton, yang tidak dipedulikan atau diinginkan siapapun bahkan jika diberikan secara gratis, menjadi tempat tinggal paling mahal di kota. Sebelum Jasper terlahir kembali, meski unit-unit yang ada di sini berusia lebih dari 20 tahun, mereka masih belum ketinggalan zaman. Harga real estate melonjak hingga 267.000 per kaki persegi dan sebuah villa bernilai lebih dari 50 juta. Bagaimana dengan harga rumah di Taman Thornton sekarang? 800.000 sudah cukup untuk membeli satu unit, termasuk perabotan. Itu tidak berbeda dengan memungut memo. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah kediaman nomor 1 di kota ini, kata Jasper sambil tersenyum. Dia membuat janji dengan Wendy dan langsung pergi. Duduk di BMW Wendy, Jasper merasa membeli mobil harus dimasukkan dalam agenda. Tidak peduli apa, Jasper lain sudah menjadi miliarder kaya sekarang. Bagaimana dia masih bisa naik mobil cewek setiap hari? Memikirkan mobil, Jasper mengingat BYD yang memiliki perkembangan besar di masa depan. Meskipun bukan mobil bahan bakar tradisional terbaik, mobil listrik baru ini benar-benar mengagumkan. Dalam hal ini, sepertinya itu bisa dikerahkan terlebih dahulu. Di era ini, ada peluang untuk menghasilkan uang di mana-mana. Jasper sedikit khawatir karena tidak memiliki cukup dana. Jumlah 1 miliar sudah cukup untuk menakut-nakuti orang biasa sampai mati. Tetapi dalam cetak biru Jasper, setiap investasi yang ditargetkan akan menyentuh ratusan miliar di masa depan. Mengobrol dengan Wendy sepanjang jalan, keduanya langsung pergi ke departemen penjualan Taman Thornton di area kota yang ramai. Meskipun spanduk promosi digantung di pintu, tidak mengherankan jika tempat ini sangat kosong. Untuk generasi selanjutnya, 800.000 untuk satu unit villa sama dengan memetik sisa. Tetapi di era ketika pendapatan tahunan per kapita kurang dari 10.000, hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Memasuki departemen penjualan, bahkan tidak ada orang yang menyambutnya. Jasper mendongak dan melihat semua pramuniaga berkeliaran dengan pasangan. Wanita itu berpakaian glamor, dan dapat dilihat bahwa wajahnya agak cantik. Namun, dia memancarkan sikap centil dan posturnya megah. Orang di sebelahnya adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas dan ikat pinggang LV. Tampak seperti bos yang sukses. Namun, Jasper dan Wendy masih sangat muda. Mereka jelas tidak mungkin mampu membeli satu unit di sini. Sebaliknya, orang yang cerdas merasa bahwa tingkat keberhasilan di sisi lain akan lebih tinggi. Jasper dan Wendy tidak gentar melihat model market itu sendiri. Namun, pada saat ini, tidak jauh wanita yang bertingkah malu-malu melihat Wendy sekilas. Dia membeku sesaat sebelum seringai segera muncul di wajahnya. Wendy Suler, tidak jauh. Wendy menoleh ke belakang saat sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya.
Janis imut. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.